Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Episilma. Dan untuk kisahnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tanah Terkutuk. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa kunjungi juga akun YouTube penulis yang linknya juga nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Untuk kedua kalinya dalam bulan itu, Jatipati yang biasanya damai dan tentram, kini kembali digegerkan oleh cerita tentang Luhung dan Nisaka. Menurut cerita Jumali, pagi itu ia baru saja sampai di kebun kopi saat salah seorang buruh pemetik kopi tergopoh-gopoh menemuinya dengan kepanikan yang luar biasa. Lelaki itu semula bersiap untuk memanen buah kopi, namun ia malah menemukan Nisaka yang tergantung pada salah satu dahan pohon kopi setinggi 4 meter. Gadis itu mati tercekik, terlilit tali tambang yang biasanya tersimpan di gudang kopi dan digunakan untuk mengikat karung-karung berisi buah kopi yang akan diangkut ke pabrik. Kuda Denisaka ditambatkan di depan gudang. Kuda itu nampak gelisah. Ia meringkik-ringkik tiada henti, seolah tahu bahwa majikannya sudah tiada, kata Jumali. Demang Braja segera menyuruh kusir untuk mempersiapkan kereta kudanya untuk menjemput jenazah Nisaka. Ia dan Jumali berangkat ke perkebunan kopi, sementara Mbok Gira dan para pekerja di rumah itu menunggui Nyai Laksmi yang baru saja siuman dan menyiapkan ruang tengah untuk meletakkan jenazah Nisaka. Sesampainya di perkebunan kopi, mereka melihat orang-orang sudah berkerumun di depan pintu gudang. Para buruh yang sebagian besar adalah para perempuan tampak bertangisan dan saling berangkulan. Mereka merasa sangat kehilangan juragan muda yang murah hati itu. Semasa hidupnya, Nisaka memang selalu bersikap baik kepada para buruh yang bekerja pada keluarganya. Di mata mereka, Nisaka adalah gadis baik yang tidak pernah berulah. Jenazah Nisaka dibaringkan di tanah dengan beralaskan selembar tikar yang biasanya digunakan untuk beristirahat para buruh pemetik kopi. Selembar kain jarik entah milik siapa digunakan untuk menutupi jasad yang terbujur kaku itu. Tali tambang yang semula melilit lehernya kini telah terpotong dan teronggok di dekatnya. Demang Braja berjongkok dan menyingkapkan kain jarik itu. Lelaki itu meringis saat tatapannya bertemu pandang dengan bola mata Nisaka yang terbalik memutih dan lidahnya terjulur keluar. Guratan merah yang dalam tampak terlihat jelas di sekeliling lehernya. Gadis itu memakai kebaya putih dan kain jarik yang dirangkap celana panjang untuk berkuda. Rambutnya yang panjang masih terkepang rapi. Anak bodoh, desis Demang Braja pelan. Cepat naikkan ke kereta, teriaknya. Jumali dan beberapa orang buruh lelaki segera beranjak untuk menggotong tubuh Nisaka dan membaringkannya di dalam kereta. Demang Braja menghampiri kuda milik Nisaka yang masih meringkik gelisah. Ia mengelus moncong dan tubuh kuda itu untuk menenangkannya. Lalu ia pun menunggangi kuda itu. Demang Braja mendahului melaju kembali ke rumah, diikuti kereta yang berisi jenazah Nisaka di belakangnya. Sesampainya di rumah, para tetangga sudah berkerumun menunggu kedatangan jenazah Nisaka. Mereka langsung menurunkan tubuh gadis itu dari kereta. Demang Braja menyuruh beberapa orang wanita untuk memandikan jenazah dan membeli perlengkapan pemakaman serta memanggil pemuka agama. Nyai Laksmi langsung berteriak histeris dan berlari ke depan untuk menyambut jenazah Nisaka.
"Kamu kenapa, Tongger? Kok sampai memilih jalan seperti ini?" ratap Nyai Laksmi sambil memeluk tubuh Nisaka dan membelai rambut sang putri yang sudah tidak bernyawa lagi. Beberapa perempuan tampak mengelilingi Nyai Laksmi untuk membujuk perempuan itu agar merelakan kepergian Nisaka. Dargo mendekati Demang Braja dan berbisik di telinga lelaki itu. "Bagaimana dengan Aruna, Doro? Suruh salah satu anak buahmu untuk mengabari bocah itu di padepokan dan ajak pulang segera," perintah Demang Braja. Dargo mengangguk dan berbicara kepada salah seorang anak buahnya. Lelaki itu mengangguk-anggukkan kepala lalu pergi. Siang itu juga selepas duhur, jenazah Nisaka dikebumikan dengan upacara yang layak. Nyai Laksmi lunglai saat jenazah Nisaka dimasukkan ke dalam liang lahat. Banyak orang yang menyayangkan keputusan Nisaka yang mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Para kerabat masih berkumpul di rumah Nyai Laksmi hingga selesai tahlilan, termasuk Ki Kartolo dan Nyai Rumini, orang tua Nyai Laksmi, yang tiba di rumah itu tepat sebelum jenazah Nisaka akan dibawa ke pemakaman. Pada pukul 9 malam, hanya ada beberapa orang yang masih tinggal di rumah itu, termasuk Mbok Gira dan Warti, yang sengaja memutuskan untuk menginap di sana agar bisa menemani Nyai Laksmi yang masih terguncang. Sementara Demang Braja pergi entah kemana semenjak usai upacara pemakaman. Lelaki itu sama sekali tidak peduli dengan istrinya yang sedang berduka. Suasana Jatipati kini semakin mencekam. Peristiwa bunuh diri amatlah jarang, bahkan nyaris tidak pernah terjadi di kampung yang damai itu. Apalagi bunuh diri yang dilakukan oleh seorang gadis muda yang cantik jelita dalam keadaan hamil tanpa suami, serta berasal dari keluarga yang kaya dan terpandang di kampung itu. Meski kehamilan di luar nikah adalah sebuah aib, namun bagi warga, Nisaka adalah seorang gadis yang sangat baik dan santun. Apalagi semasa hidupnya, Nisaka dan sang ayah sangat dermawan dan sering membantu warga yang tinggal di sekitar rumah mereka. Malam itu Nyai Laksmi tidak mampu memejamkan mata barang sejenak. Pikirannya sangat kalut. Ia membaringkan tubuhnya di ranjang Nisaka dan mengunci pintunya dari dalam. Ia mendekap bantal dan selimut Nisaka yang masih menyimpan aroma harum tubuh gadis itu. Air mata Nyai Laksmi terus-menerus mengalir, membayangkan wajah ayu sang putri yang memutuskan pergi untuk selama-lamanya tanpa berpamitan. Ia terus-menerus menyalakan luhung yang menjadi penyebab kematian Nisaka. Seandainya pemuda itu tidak berbuat kurang ajar pada anak gadisnya, pasti Nisaka tidak sampai hamil dan mengakhiri hidupnya karena malu. Lalu Nyai Laksmi pun menyalahkan dirinya sendiri, karena akhir-akhir ini ia tidak begitu memberi perhatian pada Nisaka. Nyai Laksmi tersiksa dengan pernikahannya. Ia sama sekali tidak pernah merasakan kebahagiaan semenjak menikah dengan Demang Braja. Namun ia menutupi semua itu dari Nisaka dan Aruna dengan cara menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaannya di luar rumah. Ia menyesali semua itu, apalagi setelah sang suami terang-terangan menunjukkan sikap tidak peduli atas kematian Nisaka. Menjelang dini hari, Nyai Laksmi pun jatuh tertidur. Tubuhnya yang lelah dan lapar serta gejolak emosinya yang sedari pagi membuat tubuhnya terasa sangat lemah. Namun ia terbangun saat merasakan hawa dingin yang membuat kulitnya meremang. Nyai Laksmi menoleh ke arah jendela kamar yang terbuka. Ia mengernyit heran, merasa ragu apakah ia sudah menutup jendela itu sebelumnya atau belum. Angin dingin berhembus dari jendela itu, menggoyangkan tirai tipis yang menjuntai hingga ke lantai. Nyai Laksmi beranjak bangkit untuk menutup jendela. Di luar tampak gelap gulita. Jendela di kamar Nisaka menghadap langsung ke kebun di samping rumah. Kedua tangan Nyai Laksmi mencoba menggapai daun jendela yang membuka keluar. Namun saat matanya memandang keluar, tanpa sengaja ia menatap satu sosok yang berdiri di kegelapan. Nyai Laksmi terkesiap. Ia ragu dan mencoba memincingkan mata untuk melihat di kegelapan. Ia melihat Nisaka berdiri di sana. Anak gadisnya memandangnya dari kejauhan. Wajahnya tersamar oleh bayangan dedaunan. Namun pakaian yang dikenakannya persis sama dengan yang melekat di tubuhnya pagi tadi. Nyai Laksmi yakin itu Nisaka.
Air mata perempuan itu kembali mengalir. "Nisaka, sedang apa di situ, Ger? Ayo pulang. Dingin di luar." Nyai Laksmi melambaikan tangan kepada sosok Nisaka, menyuruhnya untuk kembali ke dalam rumah. Sosok itu bergeming, berdiri tegak dengan wajah menunduk dan kedua tangan menyatu di depan tubuhnya. Ciri khas Nisaka saat mendengarkan wejangan sang ibu. Tiba-tiba saja Nyai Laksmi mendengar sosok itu berbisik, "Maafkan aku, Ibu. Semua salahku. Luhung tidak bersalah." Namun sosok itu tetap menunduk di kejauhan. Air mata Nyai Laksmi kembali berderai. Hatinya luar biasa pedih. "Ibu sudah maafkan kamu, Ger. Ayo pulanglah. Kasihan bayimu. Nanti kalian sakit." Nyai Laksmi terus memohon. Namun sosok Nisaka itu tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Terdengar ketukan di pintu kamar. "Doro, Doro kenapa? Buka pintunya, Doro." Terdengar suara Mbok Gira di luar. Nyai Laksmi tidak peduli. Ia terus saja menangis dan menatap keluar jendela. Terdengar Ki Kartolo memanggilnya. "Laksmi, buka pintu, Ger." Lalu disusul oleh suara Nyai Rumini. Semua orang kini berkumpul di depan kamar Nisaka. Sosok Nisaka semakin mundur dan memudar. Nyai Laksmi menjadi panik. "Tidak, jangan pergi, Ger. Ayo pulang, Nisaka," teriaknya histeris. Orang-orang di luar kamar semakin keras menggedor pintu itu dan membujuk Nyai Laksmi untuk membuka. "Kita dobrak saja. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada anakku," teriak Ki Kartolo panik. Dengan sebuah palang kayu, mereka pun mendobrak pintu kamar. Mereka mendapati Nyai Laksmi tergeletak pingsan di bawah jendela. Aruna tiba keesokan harinya menjelang zuhur. Pemuda itu langsung mencari sang ibu dan memeluknya erat-erat. Ia sudah mengetahui perihal bagaimana cara Nisaka meninggal dari anak buah Dargo yang menjemputnya. Ibu dan anak itu pun bertangisan. Setelah kehilangan sang ayah, kehilangan kakak perempuan satu-satunya adalah merupakan pukulan yang berat bagi Aruna. "Mengapa ibu tidak mengabariku tentang keadaan Mbak Yunisaka sebelumnya?" tanya Aruna dengan bibir bergetar. Nyai Laksmi menengadah memandang bungsunya yang kini tumbuh menjadi pemuda yang tegap dan jangkung. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun bibirnya seperti tidak mampu mengucapkan kata. Aruna pun memahami hal itu. Ia hanya memeluk sang ibu tanpa berbicara lagi. 7 hari setelah kematian Nisaka, Aruna berpamitan kepada sang ibu untuk kembali ke padepokan. Selama di rumah itu, ia hanya bertemu 2 kali dengan ayah tirinya. Mereka hanya saling menyapa tanpa pernah mengobrol sedikit pun. "Aku tidak tega meninggalkan ibu sendirian," ujar Aruna. Setengah hati pemuda itu ingin tetap menemani sang ibu. "Tidak apa-apa, Ger. Ibu akan baik-baik saja. Kamu harus segera kembali ke padepokan dan belajar lagi," jawab Nyai Laksmi dengan legowo. Akhirnya dengan doa restu sang ibu, Aruna pun meneguhkan hati untuk meninggalkan rumah itu. Meski terlihat kuyu dan pucat, namun Nyai Laksmi berusaha bersikap tegar. Bagaimanapun juga ia harus kembali bekerja. Banyak sekali para pekerja dan buruh yang bergantung hidup kepadanya. Kehidupan kampung itu kembali berjalan normal seperti sebelum hilangnya Luhung dan kematian Nisaka. Namun tetap saja Nyai Laksmi merasakan orang-orang masih berkasak-kusuk membicarakan Luhung dan Nisaka di belakang punggungnya. Suasana pertunjukan ketoprak sedang seru-serunya saat Gondang berpamitan hendak pulang. "Kenapa harus terburu-buru, Kang? Kita baru minum sedikit. Nanggung ini, masih sore. Pulang besok pagi saja. Kita minum dulu sepuasnya," ujar Slamet, si tuan rumah yang sekaligus mempelai lelaki di pesta hajatan pernikahan itu. "Aku sampai menyuruh istriku tidur duluan demi bisa minum bareng kalian," sambungnya dengan mata nanar dan suara yang mulai cadel karena terlalu mabuk. Para lelaki yang mengelilingi Slamet tampak senang dengan ucapannya dan mengangkat gelas tuak mereka sambil tertawa-tawa. "Maaf, Met. Lain kali saja kita minum lagi sampai puas. Aku harus pulang dan tidur sekarang. Besok ada giliran ngawal Demang Braja," dali Gondang. "Alah, bilang saja kamu kebelet pengen kelonan sama bojomu, Dang," seloro salah seorang dari kawanan itu.
Semua orang di situ menertawakan lelucon itu. Gondang ikut tertawa, namun ia tetap berlalu sembari melambaikan tangan. Besok ia memang harus mengawal Demang Braja dan juraganya akan murka bila ia datang terlambat, apalagi dalam keadaan mabuk. Namun Gondang memang sudah terlanjur mabuk. Ia hanya ingin segera pulang agar bisa tidur di rumah dan memulihkan tenaganya untuk esok pagi. Gondang melangkah terhuyung-huyung mencari kudanya yang tertambat di antara kuda-kuda para tamu lainnya. Meski dengan mata yang mulai kabur, lelaki itu masih bisa mengenali yang mana kudanya dan masih sanggup melompat ke atas punggung kuda itu setelah mencoba sebanyak 3 kali. Baru berjalan beberapa meter, Gondang merasa mual luar biasa. Ia memuntahkan isi perutnya dari atas kuda yang masih berlari. Saking lemasnya, lelaki itu tidak bisa duduk tegak. Ia setengah menggelosor sembari memegangi kuat-kuat tali kekang kudanya. Jarak menuju ke rumahnya masih lumayan jauh. Ia harus melewati 2 desa lagi. Sepanjang jalan hanya kesunyian dan kegelapan di kanan kirinya. Beberapa kali terdengar suara bergemprosak dari hewan liar yang berlari terkejut saat kuda yang ditunggangi Gondang lewat di dekat mereka. Waktu itu sudah hampir dini hari. Hawa mulai terasa dingin dan mulai tercium aroma segar embun yang muncul di dedaunan. Sesekali aroma itu bercampur dengan aroma khas kandang-kandang ternak. Kadangkala terdengar lenguan kerbau atau sapi dan dentingan lonceng yang tergantung di leher mereka di pemukiman yang Gondang lewati. Sepanjang perjalanan dari rumah Slamet, tidak ada satupun manusia yang terlihat. Mereka tertidur pulas di balik selimut masing-masing. Masih 1 desa lagi, Gondang sudah tidak sabar ingin membaringkan tubuh di sebelah sang istri. Setelah melewati gapura pembatas desa, kini Gondang melewati area pekuburan dan jembatan yang menghubungkan sebuah sungai yang hanya selebar 5 meter dan tidak terlalu dalam. Ada sebuah pohon beringin rindang yang tumbuh di dekat jembatan itu. Pohon beringin yang sudah sangat tua. Bahkan sejak ia masih kecil, Gondang sudah melihat pohon itu dalam ukuran raksasa. Gondang sudah sering melewati jalan itu sendirian, baik siang ataupun malam hari. Ia sudah terbiasa. Lagi pula kali ini ia sudah mabuk, sehingga tidak ada lagi rasa takut itu. Sekonyong-konyong di bawah pohon beringin, kudanya berhenti berjalan. Kuda itu hanya menjejak-jejakkan kakinya ke tanah dan meringkik-ringkik dengan gelisah tanpa mau beranjak dari lokasi itu. Gondang yang menyadari hal itu berusaha duduk dengan tegak dan memandang sekitar. "Ayo kita pulang. Ngapain kamu berhenti di sini?" tanyanya sembari menepuk-nepuk leher binatang kesayangannya itu. Kuda itu menjawab dengan ringkikan. Kakinya masih menjejak-jejak. Gondang yang merasa tidak sabar berusaha memberinya isyarat untuk melanjutkan perjalanan dengan cara menjejakkan ujung tumitnya pada perut kuda itu. Tapi ringkikan binatang itu malah semakin keras. Barulah Gondang menyadari kudanya sedang gelisah. Binatang itu bukannya tidak mau beranjak, tapi tidak bisa. Ada sesuatu yang menahan kakinya di sana. Sontak rasa takut mulai muncul di benak Gondang. Bulan purnama membuat situasi di sekitar Gondang nampak benderang, tertimpa cahaya perak pucat. Ia bisa melihat pohon beringin yang menjulang serta akar-akarnya yang menjuntai-juntai. Jembatan kayu yang masih nampak kokoh dan aliran air sungai yang beriak-riak pelan. Semua terlihat sangat jelas bagai di siang hari, termasuk saat ada sesuatu yang bergerak menyelinap di antara dahan pohon beringin. "Apa itu?" seru Gondang terkejut. Rasa mabuknya pun sirna. Kini Gondang sepenuhnya tersadar. Lelaki itu mengusap tengkuknya yang tiba-tiba meremang. Namun semua tampak tenang. Tidak ada pergerakan apapun. Gondang menelan ludah. Ia gugup. Ia tahu bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Memang ada sesuatu yang bergerak di antara dahan pohon beringin beberapa saat lalu. Namun Gondang tidak bisa memastikan binatang apa itu. Gondang semakin gelisah saat ringkikan kudanya semakin keras dan liar. Beberapa kali kuda itu bersikap seolah-olah ingin berusaha menjatuhkan Gondang dari punggungnya. "Tenang, tenang, kenapa kamu ini?" bujuknya pada kuda itu. Saat pikirannya sedang berkonsentrasi untuk mengendalikan si kuda,
Gondang tidak menyadari ada sosok di pohon beringin itu yang merayap turun tanpa menimbulkan suara. Gerakan makhluk itu begitu halus dan cekatan, seolah hanya meluncur saja dari puncak pohon beringin. Dari ekor matanya, tanpa sengaja Gondang menangkap hal itu. Ia pun terkesiap dan spontan memandang ke arah pohon beringin. Ia tercengang saat melihat sesosok tubuh lelaki merayap turun dengan memeluk erat batang pohon beringin. Anehnya, sosok lelaki itu bertelanjang bulat, tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Yang lebih aneh lagi, ia merayap turun dengan posisi kepala terlebih dulu. Dengan kata lain, kepalanya berada di bawah. Rambut lelaki itu sedikit panjang dan terjuntai. Gondang terpana melihat pemandangan ganjil itu. Ia membuka mulutnya dan ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Makhluk itu terus merayap turun dan kini sudah berada di bawah pohon beringin dalam posisi merangkak. Namun sekali lagi Gondang dibuat terkejut oleh pemandangan itu. Makhluk yang semula ia kira merangkak ternyata berada di depannya dengan posisi kayang. Lengan dan tungkainya menekuk dengan posisi yang ganjil, seolah siap menyerang Gondang. Posisi kepala makhluk itu yang semula dikiranya sebagai bagian belakang kepala ternyata merupakan bagian wajah yang tertutup oleh juntaian rambut. Kini tampak jelas sudah, makhluk itu adalah sosok lelaki telanjang dalam posisi kayang, dengan posisi kepala yang terpuntir mengerikan menghadap Gondang. Makhluk itu menggerakkan kepalanya dengan gerakan terpatah-patah. Lalu tampaklah wajahnya yang putih pucat. Ia membuka matanya yang ternyata sepenuhnya berwarna hitam. Dari mulutnya yang terbuka sangat lebar, terdengar suara-suara mirip ringkikan kuda. Makhluk itu terus bergerak mendekati Gondang yang duduk terpaku, gemeteran. Lelaki itu tidak sanggup turun dari kudanya, dan bahkan ia pun mulai mengompol di celana saking takutnya. Gondang merasa lumpuh, tubuhnya kaku tidak mampu digerakkan. Makhluk itu kini berada sejarak 1 meter dari kuda itu. Ia menyeringai, menampakkan gigi-giginya yang runcing. Dalam gerakan secepat kilat, tiba-tiba makhluk itu melompat dan menerjang Gondang hingga terjatuh dari kudanya dan terkapar di tanah. "Sudah dengar kabar heboh belum, Kang?" tanya Tarmin kepada Dori yang baru saja masuk ke dalam warung. Mereka berdua adalah sesama kusir dokar yang biasa mangkal di pasar. "Kabar heboh apa lagi? Tentara Nippon sudah masuk Batavia. Sudah tahu," ujar Dori sambil menyangkutkan caping bambunya di sebuah paku di dinding warung yang terbuat dari jejeran papan kayu. "Nasi rames yuk, pakai tahu bacem 1 sama teh panas tawar," pesannya. Tarmin menengguk air putih untuk menggelontorkan nasi di dalam mulutnya. "Yang ini lebih serem daripada tentara Nippon." Ia melirik Dori untuk melihat ekspresinya. "Gondang, anak buah Demang Braja, mati dini hari tadi." "Ah, mati kenapa?" Dori duduk di bangku panjang bersebelahan dan menghadap Tarmin. "Entahlah, dia mati tergeletak kehabisan darah di bawah pohon beringin di perbatasan desa. Burungnya hilang." "Burung? Burung apaan? Dia miara burung?" tanya Dori kebingungan. Dengan gemas Tarmin membuka lebar pahanya dan menunjuk-nunjuk ke arah kelaminnya. "Burung yang ini, Kang." Tingkahnya membuat para pembeli lain di warung itu menengok kepadanya dengan pandangan aneh. Mereka yang semula hendak tertawa kini merasa ngeri karena melihat raut wajah Tarmin yang serius. "Gimana kejadiannya, Kang?" teriak seorang lelaki pembeli lain di warung itu. "Dia baru pulang dari nonton ketoprak di acara hajatan temannya yang jadi penganten. Dalam keadaan setengah mabuk, dia pulang sendirian naik kudanya. Dini hari tadi, seorang petani yang hendak pulang ke rumah setelah mengairi sawahnya menemukan tubuh Gondang sudah menjadi mayat di bawah pohon beringin. Kemaluannya hilang, seperti ditarik begitu saja, tidak bersisa. Semuanya, Kang. Dia mati dalam keadaan mata melotot dan bergelimang darah di area kelaminnya." Cerita Tarmin membuat mereka yang ada di sana mengeluarkan suara seruan tertahan dan wajah-wajah ketakutan, termasuk Dori. Siapa yang bisa melakukan kekejian seperti itu? Atau binatang apakah yang memangsa kemaluan manusia?
Tanya Dori sambil mengusap tengkuknya yang tiba-tiba merinding. Entahlah Kang, baru pertama kali seumur hidup aku mendengar kejadian seperti ini. Tadi di dalam pasar, orang-orang sudah heboh ngomongin peristiwa itu, jawab Tarmin. Mungkin ada perempuan yang dendam karena pernah ia perkosa, tanya Manto, seorang kuli angkut pasar. Mana mungkin seorang perempuan bisa melawan tubuh Gondang yang tinggi besar, apalagi sampai mengebirinya, sahut Tarmin. Kan bisa saja nyuruh lelaki lain, balas Manto. Kalau lelaki membunuh lelaki, buat apa ngambil burungnya Kang? Mau buat sambungan? Tarmin menjawab sengit. Lah ya embuh. Manto menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ngilu ngebayanginya. Orang-orang di warung itu saling kerasa krusuk, menduga segala kemungkinan penyebab kematian Gondang. Namun tidak ada satupun pendapat yang meyakinkan, kecuali bahwa Gondang dibunuh oleh makhluk iblis. Berita kematian Gondang pun akhirnya sampai juga ke telinga Demang Braja. Saat pagi itu Dargo melaporkan bahwa anak buahnya tidak bisa ikut mengawal sang majikan. Kurang ajar sekali, siapa yang berani melakukan pembunuhan keji seperti itu kepada anak buahku? Demang Braja berteriak marah. Ia berdiri berkacak pinggang dengan mata nyalang menatap halaman rumahnya yang luas. Masih kami cari pelakunya, Doro. Anak buahku sedang mencari keterangan ke sana kemari. Agak susah mencari informasi karena ia hanya sendirian saat pulang dari pesta, jawab Dargo yang berdiri di belakang Demang Braja. Cari pelakunya sampai dapat. Kalau sudah ketemu, bukan hanya kita potong kemaluannya, namun sekaligus kita cincang tubuhnya dan kita berikan kepada serigala hutan, teriak Demang Braja. Gendoro, jawab Dargo sembari mengangguk. Dengan menghentakkan kaki, Demang Braja melangkahkan kaki ke arah kudanya. Gondang, salah satu anak buah Doro Braja, meninggal dini hari tadi, Doro, ujar Mbok Gira saat membersihkan ruang makan. Nyai Laksmi mengangkat kepalanya dari cangkir teh yang dihirupnya. Sakit apa dia? Masih muda kan? Tanya Nyai Laksmi. Nggak sakit apa-apa, Doro. Dia meninggal karena terbunuh. Mbok Gira menceritakan kembali apa yang didengarnya dari Dargo. Nyai Laksmi tercenung mendengarkan. Ia masih berduka atas kematian Nisaka. Kondisi mentalnya belum pulih benar. Kini ditambah lagi dengan beberapa berita kematian orang yang dikenalnya dengan penyebab kematian yang tidak wajar. Menurutmu siapa pelakunya, Mbok? Entahlah, Doro. Terlalu banyak yang tidak suka pada Gondang dan teman-temannya. Mbok Gira memilih bersikap cukup berhati-hati dengan tidak menyebutkan nama Demang Braja sebagai majikan Gondang di depan Nyai Lasmi. Ia masih belum tahu bagaimana perasaan majikan perempuannya terhadap sang suami. Meski banyak orang yang merasa ketakutan atas kematian Gondang yang mengerikan, namun banyak juga yang senang dengan berita duka itu, terutama orang-orang yang pernah ditindas oleh para anak buah Demang Braja. Aku sangat senang kalau mereka mati semuanya, satu persatu, dengan cara seperti itu, desis Pardi sembari memilah-milah ikan hasil tangkapannya dan memasukkannya ke dalam ember. Us, jangan bicara sembarangan, Kang. Nanti kalau ada orang yang mendengar dan melaporkannya ke mereka, habislah kita, tegur sang istri dengan suara berbisik. Pardi terdiam. Ingatan tentang malam itu masih melekat di pikirannya, laksana karat pada besi, membuatnya sakit hati meninggalkan trauma mendalam. Bayangan saat Luhung dan Pak Disuwito yang disiksa di depan matanya membuat Pardi kerap mengalami mimpi buruk hingga hari ini. Pardi selalu berharap suatu saat Luhung kembali. Hingga hari ini belum ada seorang pun yang menemukan jasad pemuda itu. Itulah yang membuat Pardi berkeyakinan bahwa Luhung masih hidup. Atau jangan-jangan Luhunglah yang melakukan itu sebagai balas dendam, Dok. Ah, Kakang ini ada-ada saja. Kita kenal Luhung sejak kecil. Mana pernah pemuda itu belajar ilmu kanuragan. Lagi pula, Luhung adalah pemuda yang lembut hati. Kucing liar saja dia kumpulkan, dia kasih makan. Tidak mungkin dia sanggup membunuh orang, apalagi dengan cara seperti itu, serga sang istri.
Lalu siapa yang melakukannya? Tanya Pardi kepada dirinya sendiri. Entahlah, tapi aku berharap jangan ada kejadian seperti itu lagi dan pelakunya cepat ketangkap. Aku merasa ini bukanlah kejadian yang terakhir, Nduk. Manusia-manusia keji seperti mereka memang pantas mati dengan cara seperti itu. Sudah Kang, jangan dibahas lagi ah. Aku jadi takut. Ayo lebih baik kita cepat selesaikan kerjaan kita dan segera berangkat ke pasar. Udah hampir terang. Kidipo dan Empu Japa memandangi makhluk berwujud luhung itu yang kini duduk meringkuk di sudut ruangan. Makhluk itu sibuk menyantap sesuatu di tangannya. Suara decaknya terdengar berisik dan menjijikan. Sesekali terdengar geraman dari mulutnya. Korban pertama sudah kita selesaikan, Dipo. Setelah selesai makan, ia akan lebih jinak. Beberapa hari lagi, kau bisa memberinya nama calon korbanmu selanjutnya, ujar Empu Japa. Suara ketukan kaki Empu Japa yang membentuk seperti kaki kuda terdengar saat ia berjalan mondar-mandir di dalam ruangan itu. Kidipo terus memperhatikan makhluk yang sedang makan itu dengan perasaan ngeri dan mual. Apa yang sedang ia makan, Bu? Bisiknya ketakutan. Empu Japa tertawa meringkik. Kemaluan gondang. Kidipo terhuyung ke belakang saking terkejutnya. Jenar bergidik ngeri mendengar penuturan Nisaka. Makhluk itu memakan kemaluan gondang, menjijikan sekali, ujarnya sembari mengernyit dan menutup mulutnya. Nisaka tersenyum samar. Empu Japa telah mengubah jasad luhung menjadi kuntilanak lelaki yang memang tugasnya adalah memangsa para lelaki, dan memang itulah makanannya, jawab Nisaka datar. Jenar tercenung. Secara tidak langsung, Kidipo menggunakan raga luhung sebagai sarana pembalasan dendam mereka bertiga. Kidipo, luhung, dan sekaligus Nisaka. Setidaknya kau ikut membunuh dia, Nisaka, ujar Jenar. Nisaka tersenyum samar. Memang tidak, tapi aku membunuh yang lainnya. Jenar terperajat, matanya membelalak tidak percaya. Membunuh yang lainnya? Maksudmu kamu juga membunuh? Siapa yang kau bunuh? Jenar terperajat sembari memegangi dadanya yang kini berdebar kencang. Ia ketakutan. Bagaimana mungkin ia berbicara dengan begitu santainya dengan seorang pembunuh yang duduk di hadapannya? Apakah ia juga akan membunuhku? Tanya Jenar dalam hati. Seolah bisa mendengar suara hati Jenar, Nisaka tersenyum getir. Jangan takut, Jenar. Aku tidak membunuh orang tanpa alasan. Untuk apa aku membunuhmu? Kalaupun ingin, sudah dari dulu kulakukan tanpa perlu berbagi kisah denganmu, ujarnya dengan tenang. Hanya orang-orang yang melukaiku, melukai luhung, dan ibukulah yang menjadi sasaranku. Nisaka menerawang kembali ke masa lalu. Tarjo terbangun saat merasakan tubuh telanjangnya menggigil kedinginan. Padahal baru beberapa saat lalu ia bermandikan peluh. Entah berapa jam ia jatuh tertidur. Di sisinya terbaring tubuh Nyai Warni yang juga dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang pun. Perlahan Tarjo beringsut, mencoba untuk duduk tanpa membangunkan perempuan itu. Kepalanya pusing dan tubuhnya terasa lemas setelah bergumul dengan penari tayub itu. Mungkin karena pengaruh berliter-liter tuak dan ciu yang diminumnya beberapa jam lalu sebelum menari di panggung bersama Nyai Warni. Baru pertama kalinya ia ikut pulang ke rumah perempuan itu, meski telah puluhan kali menjumbuinya di atas panggung. Pendekatannya yang telaten dan lembaran-lembaran uang yang diselipkannya di belahan dada Nyai Warni membuat perempuan bertubuh sintal itu bertekuk lutut kepadanya. Setelah sekian lama menahan kecemburuan setiap kali melihat Nyai Warni diboyong pulang oleh lelaki lain, kali ini Tarjo merasa beruntung karena akhirnya perempuan itu memilihnya. Dalam kegelapan kamar, Tarjo meraba-raba mencari pakaiannya yang berserakan di lantai. Sebuah tangan lembut menyapu punggung telanjangnya. Mau kemana, Kang? Ayo lanjut tidur. Suara serak Nyai Warni mengalun malas. Perempuan itu berusaha membujuk Tarjo untuk kembali berbaring. Aku harus pulang sekarang, Nyai. Aku tidak mau ada orang yang tahu bahwa aku menginap di sini, bisik Tarjo lirih.
Terdengar suara spray berkelisik. "Mengapa, Kang? Apa kau sudah menikah?" Kini perempuan itu sudah duduk di belakang Tarjo. Ia menyandarkan pipinya pada punggung lelaki itu dan melingkarkan lengannya pada pinggang Tarjo. Jantung Tarjo kembali berdebar-debar saat dada Nyai Warni menyentuh kulitnya. Namun detik berikutnya, ia teringat kepada Asih, perempuan yang dinikahinya 5 tahun lalu. "Iya, aku sudah menikah, Nyai. Istriku menunggu di rumah bersama bayi kami yang baru berusia setahun." Terdengar suara mendengus kesal. Nyai Warni menjauhkan tubuhnya. Sudah sering para lelaki memperlakukannya seperti itu. Ia tidak pernah merasa keberatan. Namun kali ini, ia benar-benar menginginkan lelaki tampan bertubuh tegap ini berlama-lama di dalam dekapannya. Rasa cemburu kepada perempuan bernama Asih terasa meremas jantungnya. "Kau bisa beralasan kepadanya, Kang. Katakan saja kau ketiduran di rumah temanmu atau alasan lainnya." Tarjo tertawa pelan. "Iya, bisa saja. Tapi aku kangen melihat anakku. Sudah sejak 2 hari lalu aku belum pulang karena harus bekerja dengan demam beraja," jawabnya. Nyai Warni tidak ingin menjawab lagi. Biarlah kali ini lelaki itu pulang. Mungkin kapan-kapan ia mau datang lagi dan memutuskan untuk menginap. Toh Nyai Warni akan senang hati melayani nafsu Tarjo meski tanpa dibayar sekalipun. Sudah lama ia tidak pernah menikmati berhubungan dengan lelaki manapun karena tujuannya hanyalah demi mencari uang. Ia sudah lupa kapan terakhir bersenang-senang dengan lelaki yang disukainya. "Aku mau mandi dulu, Nyai. Aku tidak ingin istriku mencium aroma tubuhmu pada tubuhku," pamit Tarjo sembari beranjak ke kamar mandi yang terletak di luar rumah. "Tapi airnya pasti dingin sekali, Kang. Sudah lewat tengah malam. Nanti Kakang sakit." "Tidak apa-apa, jangan khawatir, cuma sebentar kok." Tarjo mengumpulkan pakaiannya dan melangkah keluar kamar. Nyai Warni bisa mendengar suara palang pintu belakang yang dibuka. Dengan malas ia menggapai selimut dan menutupi tubuhnya hingga sebatas leher, lalu mencoba kembali memejamkan mata. Tarjo menyampirkan pakaiannya satu demi satu di atas tembok kamar mandi yang hanya setinggi 1,5 meter itu. Kamar mandi itu tidak beratap, hingga Tarjo bisa memandangi bintang yang bertaburan di langit. Juga tidak ada daun pintunya. Pintunya menghadap ke arah rumah untuk menghalangi pandangan dari kebun yang terbuka. Di dalam kamar mandi itu hanya berisi sebuah tempayan besar dari tanah liat sebagai penampung air dan sebuah gayung dari batok kelapa bergagang panjang dari bambu. Lantai kamar mandi itu terbuat dari taburan batu kerikil yang gemersik sewaktu diinjak. Tarjo berdiri dengan posisi membelakangi rumah, menghadap ke kebun. Ia buang air kecil. Malam itu begitu senyap, hingga suara percikan air seninya terdengar nyaring. Selama buang air kecil, pandangan Tarjo tertuju kepada rimbunan pepohonan di kebun. Ia merasa ada yang sedang mengawasinya. Apakah ada yang tahu aku sedang berada di rumah Nyai Warni? Pikirnya. Tarjo merasa agak was-was. Ia mengedarkan pandangan ke sana kemari, hingga akhirnya tatapannya tertuju pada sesosok perempuan di bawah sebatang pohon kapuk randu. Tarjo memincingkan matanya untuk melihat lebih jelas dan meyakinkan dirinya bahwa itu bukanlah sekedar halusinasi belaka. Ia sudah sadar sepenuhnya, tidak ada sedikit pun rasa mabuk akibat minuman beralkohol yang tersisa. Di sana, sosok perempuan itu memang nyata adanya. Ia berpakaian kebaya dan jarik, menyatukan kedua tangannya di depan, berdiri dalam diam. Tarjo merasa sangat mengenal sosok itu, meski wajahnya gelap tertutup bayangan rimbunan dedaunan. Ia terus saja berdiri terpaku, seolah kepalanya dipaksa untuk menghadap ke arah sosok itu. Sosok itu mendekat perlahan, seperti melayang. Gerakannya halus sekali, dengan kedua tangan yang masih berada dalam posisi semula. Semakin dekat kepadanya, Tarjo semakin ketakutan. Sosok itu adalah Nisaka yang sedang tersenyum kepadanya. Senyumnya aneh sekali dan menggigitkan bulu roma. Sejarak 3 meter di depan Tarjo, sosok Nisaka berhenti. Kini jarak di antara mereka berdua tidak begitu jauh lagi, hanya terhalang tembok kamar mandi. Mereka saling bertatapan. Nisaka,
bukankah kau sudah mati gantung diri? Mau apa kau mendatangiku? Tarjo mulai gemetar. Ia ingin sekali menggerakkan tangan untuk meraih dan mengenakan pakaiannya, namun tangannya sama sekali tidak mampu untuk digerakkan. Tiba-tiba saja wajah cantik Nisaka memucat dan berwarna kebiruan. Lidahnya terjulur dan bola matanya terbalik hingga berwarna putih. Lalu kepalanya terkulai ke arah kanan. Kepangan rambutnya terlepas hingga rambutnya menjadi panjang aut-autan. Kebaya dan kain jariknya pun menghilang entah kemana, tergantikan oleh kain putih lusuh yang melambai-lambai membungkus tubuhnya. Tarjo terkesiap melihat pemandangan yang mengerikan itu. Aku mau membalaskan dendam Luhung, balas Nisaka dengan bibir tetap tersenyum. Tiba-tiba saja lengan Nisaka memanjang, melewati tembok kamar mandi, menggapai tubuh Tarjo. Beberapa detik kemudian terdengar jeritan kesakitan Tarjo, jeritan yang sangat mengerikan, seolah membelah langit pada dini hari yang sunyi. Nyai Warni pun tersentak dari tidurnya. Lekas-lekas ia menyambar kain untuk membalut tubuhnya dan segera berlari ke arah belakang rumah. Jerit kengerian perempuan itu menyusul jeritan Tarjo, membangunkan tetangga di sekitar rumah. Ada kematian lagi. Dini hari tadi, seorang lelaki terbunuh di rumah Nyai Warni, seorang penari tayub di kampung Giriselo. Kabarnya, lelaki itu adalah anak buahnya juragan Muyu, ujar Li Warman saat Mbok Gira menaiki dokarnya menuju ke pasar. Anak buah juraganku, siapa namanya? Mbok Gira tampak terkejut. Baru beberapa hari lalu ia mendengar berita kematian Gondang, kali ini disusul oleh anak buah yang lain. Katanya sih namanya Tarjo atau Parjo gitu, matinya mengerikan, dadanya jebol, jantungnya hilang. Li Warman bergidik saat mengucapkan hal itu. Buat apa penari tayub itu mengambil jantung Tarjo? Apa dia ngelmu hitam? Pakik Mbok Gira. Enggak yuk, bukan Nyai Warni yang membunuh Tarjo. Tidak ada buktinya. Perempuan itu sedang tertidur saat Tarjo terbunuh di kamar mandi yang terletak di belakang rumah. Tubuh dan pakaian Nyai Warni serta keadaan di dalam rumah pun bersih dari darah. Tidak tahu apa-apa, bahkan sekarang dia pun dalam keadaan terguncang dan ketakutan. Mbok Gira tercenung. Makhluk apa yang bisa membunuh seseorang dengan cara menjebol dada dan mengambil jantung korbannya dalam waktu yang begitu singkat? Semua peristiwa pembunuhan itu terjadi semenjak hilangnya Luhung. Terbit praduga di dalam hatinya, apakah Luhung telah kembali dan menjadi pelaku dari semua peristiwa mengerikan itu? Kita sudah kehilangan Gondang dan Tarjo Ndoro. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dargo tampak kebingungan. Sebenarnya mudah saja untuk mencari pengganti kedua temannya itu. Banyak begundal dan pencoleng yang menawarkan diri untuk bekerja kepada Demang Braja. Namun bukan itu pokok permasalahannya. Demang Braja merasa bahwa ia sedang dihina dan diejek. Dua orang anak buahnya mati dalam tempo beberapa hari saja. Siapakah orang yang bernyali besar sehingga berani membunuh anak buah seseorang yang paling kejam di Jatipati? Hal itu membuatnya menjadi sangat geram. Jatipati kian mencekam. Selepas maghrib, tidak ada lagi anak-anak yang berkeliaran bermain petak umpet atau gobak sodor di sekeliling pondok, sebutan untuk musola. Sambil menunggu waktu sholat isya tiba, emak bapak mereka akan meneriaki dan menyeret mereka masuk ke dalam rumah bila mereka berusaha membangkang. Para orang dewasa menghindari berpergian sendiri di malam hari. Mereka lebih memilih melakukannya saat siang atau minta ditemani beberapa orang bila terpaksa harus meninggalkan rumah di saat malam hari. Hilangnya Luhung, bunuh diri yang Nisaka lakukan, serta kematian mengerikan dua anak buah Demang Braja berhasil membuat Jatipati Laksana menjadi desa mati. Bahkan lapak kopi yang biasanya buka hingga dini hari dan padat pengunjung pun kini tampak sunyi. Hanya Mbak Kirun dan anak lelakinya yang bernama Soleh yang setia menanti pengunjung yang tidak kunjung datang. Bagaimanapun juga, lapak kopi itu adalah satu-satunya sumber penghidupan bagi mereka. Mbah Kirun tidak mungkin menutupnya hanya karena ketakutan akan teror yang sedang melanda kampung mereka. Soleh memasukkan pion-pion catur ke dalam kotaknya.
lalu menyimpannya di bawah laci meja lapak. Baru pertama kalinya sejak lapak kopi itu berdiri puluhan tahun lalu, tidak ada yang memainkan catur itu. Pion-pion yang biasanya tertata di atas papan catur di tengah meja lapak, kini terlipat rapi dan tertutup rapat. Radio tua di atas para-para yang biasanya di setel keras mengalunkan tembang pop para idola mereka, kini hanya tergeletak dingin dan membisu. Mbah Kirun dan Soleh seperti tidak ingin membuat suara yang berisik di malam itu. "Ngeri ya Pak, kejadian belakangan hari ini." Soleh membuka percakapan saat jenuh karena tidak ada lagi yang harus ia lakukan. Biasanya ia sibuk membuatkan kopi atau menggoreng pisang, mendoan, dan bakwan untuk para pelanggan mereka. Namun malam ini, meski sudah hampir pukul 10, belum ada seorang pun yang mampir untuk membeli kopi. Soleh memandangi sang ayah yang duduk di atas bangku kayu pendek sambil mengisap rokok lintingan daun tembakau. Mata Mbak Kirun tampak menerawang ke kegelapan di seberang jalan. "Kalau orang-orang terus merasa ketakutan seperti ini, lama-lama lapak kita bisa gulung tikar." Mbak Kirun menggumam. "Iya Pak, sudah 3 malam dagangan kita tidak laku," jawab Soleh muram. Mbak Kirun membuang sisa lintingan rokoknya ke tanah dan menggerusnya dengan sendal yang dipakainya. Ia menuju ke area dapur dan menuang air panas untuk membuat segelas kopi untuknya sendiri. Suasana sekitar sunyi senyap, hanya terdengar suara jangkrik, cuitan burung malam, dan kepakan sayap kelelawar yang sesekali melintas. Soleh merasa ingin buang air kecil. Ia menyeberang jalan di depan lapak, menuju semak-semak untuk menuntaskan hajatnya. "Mau kemana kau?" teriak Mbak Kirun. Ia menaruh telapak tangannya di atas alis dan memincingkan matanya yang mulai rabun dan silau terkena sinar lampu petromak. "Kencing," saut Soleh tanpa menoleh. "Jangan lama-lama, kita akan segera tutup lapak. Percuma saja jualan malam ini. Toh sejak tadi tidak ada pembeli sama sekali yang datang." Soleh tidak menyaut. Ia berjalan mondar-mandir mencari lokasi yang tepat untuk buang air kecil. "Kenapa ndak kencing aja di belakang lapak sih?" omel Mbah Kirun dengan suara rendah. Lelaki tua itu kembali duduk di bangku kayunya sambil menghirup kopi yang masih panas mengepul. Ia menatap ke arah Soleh menghilang di balik semak-semak. Angin seperti berhenti berhembus di malam itu. Semua tampak tenang. Bulan purnama sedang penuh. Cahayanya yang berwarna keperakan menimpa dedaunan dari pepohonan rindang yang tumbuh di tepi jalan. Saat Mbak Kirun menengadah untuk menghabiskan sisa kopinya, tiba-tiba ia mendengar suara berkerosak. Seketika sikapnya menjadi waspada. "Leh, Soleh!" teriaknya parah. "Iya Pak," terdengar sautan suara Soleh dari seberang jalan. Mbah Kirun menghembuskan nafas lega. Ia menghibur diri. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia melihat Soleh berjalan kembali ke arah lapak. Namun Mbah Kirun melihat sesuatu bergerak melintas di balik punggung Soleh. Darah Mbah Kirun terasa tersirap. Jantungnya berhenti berdetak. Ia menajamkan penglihatannya. Tampaknya Soleh sama sekali tidak menyadari hal itu. Pemuda itu malah berdiri di tengah jalan dan berkacak pinggang sambil menengadahkan kepalanya ke arah rembulan. "Wah, bulan purnama rupa. Balik sini, Le!" Mbak Kirun berteriak panik memutus ucapan Soleh. "Ada balik!" Mbak Kirun terus berteriak sembari melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Soleh segera kembali ke lapak. Tanpa menoleh, Soleh pun segera berlari menuju lapak, wajahnya pucat pasi. Di dalam lapak, kedua anak beranak itu bersembunyi di balik dinding anyaman bambu. Tubuh mereka menggigil gemeteran. Soleh menutup mulutnya dengan kedua belah telapak tangan. Matanya membelalak, menyaksikan perwujudan makhluk yang sedang merangkak di depan lapak mereka. Makhluk itu berwujud lelaki bertubuh telanjang dengan lengan dan tungkai yang lebih panjang dari ukuran manusia normal. Ternyata makhluk itu bukanlah merangkak seperti dugaan Soleh semula. Ia berada dalam posisi kayang dengan posisi kepala terpuntir terbalik. Mata makhluk itu hitam pekat bersinar, menatap ke arah lapak. Rambut panjangnya menjelah, sebagian menutupi wajahnya. Tubuh Soleh menjadi lemas seperti tidak bertulang. Ia menyadari beberapa detik yang lalu
Makhluk itu tepat berada di balik punggungnya. Ia pun jatuh pingsan. Mbah Kirun yang merasa tubuh anaknya merosot ke lantai tanah pun menjadi semakin panik. "Duh, kamu kok malah semaput Toleh?" keluhnya. Keringat dingin bercucuran di dahinya yang penuh dengan kerutan. Lelaki itu sudah pasrah saat makhluk mengerikan itu bergerak perlahan menuju lapak mereka. Kini sosok makhluk itu nampak jelas terlihat tertimpa sinar lampu petromak. Ia tampak ragu dan kebingungan. Kepala makhluk itu berputar ke kanan dan ke kiri seperti mencari-cari. Suara ringkikan terdengar dari mulutnya yang setengah terbuka dan bergigi runcing-runcing. Mbah Kirun memejamkan matanya dan memeluk tubuh Soleh yang masih pingsan. Ia merasakan makhluk itu semakin mendekat. Kini mereka hanya dipisahkan oleh dinding anyaman bambu yang sudah mulai lapuk. Mbah Kirun serasa bisa mendengar detak jantungnya yang berdentam keras. Ia bisa mati kapanpun. Makhluk itu bisa menemukan mereka dengan sangat mudahnya. Dalam keadaan takut setengah mati, Mbah Kirun meraba-raba di bawah meja hingga menemukan sebuah golok yang terselip di antara anyaman bambu. Biasanya ia menggunakan golok itu untuk mencari kayu bakar atau mengupas kelapa. Digenggamnya golok itu erat-erat, meski telapak tangannya basah dan terus bergetar. Ia mengucap segala doa di dalam hati, siap menyerbu bila makhluk itu menyerangnya. Namun, tiba-tiba saja makhluk itu meringkik keras. Lalu secepat kilat melompat ke balik semak-semak. Mbah Kirun yang mendengar suara kerosak di seberang jalan segera mengintip di balik anyaman bambu. Makhluk itu sudah lenyap. Mbah Kirun mengucap syukur berkali-kali. Ia tetap duduk meringkuk di sana hingga Soleh tersadar. Mereka segera menutup lapak, namun memutuskan untuk tetap tinggal di sana hingga subuh tiba. Pagi harinya saat perjalanan menuju ke rumah, mereka berpapasan dengan para warga yang panik karena salah seorang lelaki warga kampung itu yang mati dengan cara mengerikan. Ia mati karena kehabisan darah akibat kehilangan alat kelaminnya. Seketika Mbah Kirun dan Soleh saling berpandangan. Mereka memikirkan hal yang sama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.